sesungguhnya kami jika memberikan kepada manusia rahmat dari kami, ia bergembira. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Tapi kalau mereka mengalami keburukan, bencana karena ulah tangan mereka sendiri, maka sesungguhnya manusia itu sangat kafir, sangat kufur, sangat ingkar. Nah, ini terakhir sampai sini ya. Berarti kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia memberikan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijum dhukrana wa inatha. Atau dia menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan dia menjadikan siapa yang dia kehendaki menjadi mandul. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi terjemahan seluruhnya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki bagi siapa yang dia kehendaki. Atau dia jadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan siapa yang dia kehendaki menjadi mandul. Dia menjadikan siapa yang dia kehendaki mandul. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, ini dua ayat dari ayat 49 sampai ayat 50 kita bahas. Di sini Allah menyatakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah, bukan milik Nyi Roro Kidul. Ya, karena ada sebagian orang katanya laut selatan miliknya Nyi Roro Kidul, ya. Enggak, Allah semua ya. Mau langit, bumi, pantai selatan, samudra Hindia, samudra Pasifik, semua milik Allah. Tidak ada satupun manusia yang menguasainya. Loh, ini ada orang menguasai tanahnya, itu kekuasaan yang sifatnya terbatas, ya. Manusia itu menguasai sesuatu, memang di dunia manusia menguasai sesuatu, tapi kekuasaannya terbatas. Pertama, dia hanya menguasai apa yang dia miliki. Ini pun bisa berhenti ketika dia sudah meninggal. Ya tidak? Kita punya tanah seluas apapun, sudah meninggal, sudah bukan milik kita. Milik siapa? Ahli waris kita. Atau berhenti kekuasaan kita kalau apa yang kita miliki kita jual. Ya tidak? Nah, itulah manusia punya kekuasaan, tapi kekuasaannya terbatas, ya. Tidak seperti Allah tanpa batas. Jadi milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Di sini Allah ingin menyebutkan tentang kekuasaan Allah untuk menyebutkan tanda kekuasaan Allah berikutnya. Allah menyebutkan kekuasaan Allah. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah mampu melakukan apapun pada apa yang dia kuasai. Allah mampu melakukan apapun pada apa yang dia miliki. Contohnya apa?
kelanjutan ayatnya, yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah bisa menciptakan apapun sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sebagaimana dia menciptakan langit dan bumi, menguasai keduanya, maka Allah pun sanggup menciptakan makhluk selain keduanya. Lalu Allah katakan, Allah lanjutkan salah satu tanda kekuasaan Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah bisa menciptakan langit dan bumi, menguasainya, maka amat mudah bagi Allah untuk memberikan anak perempuan kepada seorang. Ya, Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki, bukan kepada siapa yang saya kehendaki. Jadi ada orang pengen punya anak perempuan, berusaha lahirnya laki terus. Dari awal sampai akhir anaknya jumlahnya 4, 5 laki-laki terus. Dan ada juga yang pengen anak laki-laki tapi lahirnya perempuan terus. Ya inilah, bukan laki-laki perempuan ini bukan kehendak manusia. Bisa dapat laki-laki perempuan ini kehendak Allah ya. Jadi nggak ada manusia yang bisa menentukan anaknya nanti harus lahir laki-laki atau perempuan. Nggak ada Bapak ya, nggak ada rumusnya. Jadi kalau kita mau mencari rumusnya, gimana supaya dapat anak laki-laki begini, nggak ada. Memang disebutkan oleh sebagian ulama, tapi sensitif lah. Intinya gini, sebagian ulama menyebutkan ada katanya cara jima, bersetubuh cara tertentu supaya anak nanti lahir laki-laki, anak perempuan. Tapi ini kan baru apa? Perkiraan. Ya, percobaan, bisa jadi benar, bisa jadi ya, jadi nggak bisa Bapak ya. Itu ada disebutkan para ulama. Sebagian ulama menyebutkan caranya begini, nanti akhirnya laki-laki gini, perempuan. Ya ini kan baru percobaan Bapak ya, belum bisa dipastikan. Walaupun ulama ini mengatakan pencaroktu, dan aku sudah mencobanya katanya, berhasil. Kalau gini lahir laki-laki, kalau gini lahir perempuan. Ya itu cuma percobaan ya, itu ijtihad ulama. Ijtihad ulama bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Kecuali kalau ada hadisnya. Kalau hadisnya sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Kalau Nabi ngajarkan cara supaya dapat anak laki-laki, jimanya begini, bersetubuhnya begini, nah bisa kita ambil. Tapi kalau yang bicara ulama, ya bisa kita terima, bisa kita tolak. Jelas ya? Artinya kita tidak fanatik buta kepada ulama. Kita hanya fanatik kepada nabi kita ya. Ulama siapapun, setinggi apapun ilmunya, kita tidak fanatik. Karena seorang ulama setinggi apapun ilmunya bisa benar, bisa salah ya. Kita kembali lagi. Jadi di sini Allah nyatakan dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi yang menentukan si fulan dapat anak laki-laki, si fulan dapat anak perempuan, ini Allah, bukan manusia ya. Laki-laki, perempuan, ini semua Allah yang menentukan. Ini dua, Allah menyebutkan dua. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau yang ketiga, al-yuzawwijum dzukhrana wa inatha, atau dia menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Namanya apa? Kembar. Bisa jadi kan? Lahir perempuan. Dia mengharapkan laki-laki, ternyata laki-laki dan perempuan. Atau mengharapkan perempuan saja, ternyata yang lahir laki-laki dan perempuan. Nah, ini penentuan dari Allah, bukan dari manusia. Lalu Allah menyebutkan yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan dia jadikan siapa yang dia kehendaki mandul. Ya, aqim. Aqim maknanya fala yalidu wala yuladu lahu, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan untuknya. Tidak melahirkan artinya tidak bisa menghasilkan, ini perempuan. Atau wala yuladu lahu, dan tidak dilahirkan untuknya, ini untuk ayah ya. Jadi yang namanya kemandulan bisa di pihak laki-laki, bisa di pihak perempuan ya.
Jadi harus adil ya. Bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, atau dua-duanya. Mungkin tidak. Nah, itu ya. Lalu Allah katakan innahu alimun qadir. Setelah Allah menyebutkan dia bisa memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau memberikan ganda laki-laki dan perempuan. Lalu Allah nyatakan dia juga bisa menjadikan seorang mandul. Allah setelah menyebutkan semua tadi, innahu alimun qadir, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maha mengetahui, kata Imam Al-Mahalli, bima yakhluq, Allah mengetahui apa yang dia ciptakan. Jadi ketika Allah ciptakan ini untuk si fulan yang lahir anak laki-laki, dia mengetahui itu, dan pasti ada hikmahnya. Kita coba ya, ada hikmahnya. Kenapa si fulan kok anaknya laki-laki semua, kenapa si fulan perempuan semua, kenapa yang ini kok laki-laki perempuan, pasti ada hikmahnya. Dan kita baru tahu hikmahnya biasanya kalau sudah lewat. Kadang bapak ketika masih kecil kita nggak tahu hikmahnya. Kenapa ya? Kok ini keluarga saya, anak saya kok semuanya laki-laki. Nah nanti pas sudah dewasa, oh iya ini hikmahnya. Nah itu apa ya? Hikmah Allah tuh kadang kita ketahui pada saat terjadi, atau setelahnya, atau di kemudian hari ya. Nah Allah nyatakan sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang dia ciptakan, dan dia maha kuasa. Maha kuasa, kata Imam Al-Mahalli, ala ma yasha, maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Berarti ada pertanyaan tidak kira-kira? Ada kejanggalan tidak? Dia maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Ada kejanggalan tidak? Ini penafsiran Imam Al-Mahalli ini. Ya, sekali lagi Imam Al-Mahalli bukan nabi. Ya, sekali lagi nih. Bukan nabi. Beliau ulama, kita akui keilmuannya, tapi bukan berarti kita tidak kritis kepadanya. Coba Bapak perhatikan sini. Allah setelah menyebutkan Allah memberikan kepada seorang kadang anak laki-laki, perempuan, atau laki-laki perempuan, atau tidak diberikan anak. Setelah itu Allah menyatakan sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Kata Imam Al-Mahalli, maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Kira-kira ada yang sama? Nah ini, kalau dikatakan dia maha kuasa atas apa yang dia kehendaki, berarti dia tidak kuasa atas apa yang tidak dia kehendaki. Ya tidak? Ini jadi masalah nih. Di sini kan Imam Al-Mahalli menafsirkannya Allah itu maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki, Allah maha kuasa. Berarti kalau apa yang tidak Allah kehendaki, Allah tidak kuasa. Benar apa tidak? Seperti ini. Salah. Dan beliau memberikan penafsiran ini karena terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah punya ungkapan Allah maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Nah ini perkataan mungkar. Artinya apa? Mereka meyakini kalau Allah tidak menghendaki sesuatu, Allah tidak kuasa. Ini tentu saja batil, Bapak ya. Tentu saja batil keyakinan seperti ini, konsekuensinya berat ya. Makanya yang benar Allah maha kuasa. Di sini kan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Atas apa? Segala sesuatu. Karena dalam ayat lain Allah menyebutkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, bukan atas apa yang dia kehendaki. Dalam ayat lain innahu apa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu, bukan atas apa yang dia kehendaki. Karena kalau kita katakan Allah maha kuasa atas apa yang dia kehendaki, berarti Allah tidak kuasa atas apa yang tidak dia kehendaki. Jelas ya? Nah, insya Allah jelas ya. Ini pengaruhnya masalah akidah nih, masalah tauhid ya. Makanya kita harus kritis ya. Karena memang harus kita akui Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli ini beliau termasuk ulama yang punya pemahaman Asy'ariyah dalam sebagian poin. Memang nggak semuanya, tapi beliau bisa dibilang terpengaruh pemahaman Asy'ariyah. Tapi ini tidak keseluruhannya.
Yang jelas gini, ulama-ulama Syafi'iyah makin kesini makin banyak yang terpengaruh dengan keyakinan Asy'ariyah. Sedangkan makin ke dulu, makin ke zaman dulu, makin dekat dengan ulama, dengan era salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka makin bersih dari pemahaman Asy'ariyah. Ya, Imam Syafi'i bukan seorang Asy'ari, bukan penganut Asy'ariyah. Muridnya Imam Al-Muzani bukan seorang Asy'ari. Kenapa? Ya karena Imam Asy'ari itu artinya pengikut Abul Hasan Asy'ari. Ini lahirnya ratusan tahun setelah Imam Syafi'i. Makanya kalau dikatakan Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari, loh kok bisa? Orang sudah meninggal duluan mengikuti orang? Aneh tidak? Sama seperti sebagian orang menyatakan Ibnu Taimiyah adalah seorang Wahabi. Aneh. Karena Ibnu Taimiyah hidup sekitar 300 tahun atau 400 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Wahabi itu maksud orang yang ini ya, menyerang dakwah tauhid. Mereka menyebut kata Wahabi artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dinamakan Wahabi. Nah, beliau hidupnya tahun 1700-an. Sedangkan Ibnu Taimiyah ratusan tahun, sekitar 500 tahun sebelum itulah kurang lebih. Jadi bagaimana bisa seorang mengikuti orang yang 500 tahun hidup setelahnya? Aneh tidak? Aneh. Maka nggak mungkin ya Ibnu Taimiyah seorang Wahabi. Aneh memang. Nah, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan seorang Asy'ari, bukan tidak menganut akidah Asy'ariyah. Beliau seorang Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah berbeda dengan Asy'ariyah. Ahlus Sunnah berbeda dengan Asy'ariyah. Walaupun orang Asy'ari mengaku sebagai Ahlus Sunnah, nggak jadi patokan. Ahlus Sunnah berbeda dengan Asy'ariyah. Loh, bukankah banyak ulama menyatakan apa Ahlus Sunnah, orang Syiah, apa bahkan Ahlus Sunnah terhadap Syiah gini-gini, dan yang menyebutkan ini adalah ulama Asy'ariyah. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa istilah Ahlus Sunnah itu ada dua. Istilah umum, istilah khusus. Istilah umum artinya Ahlus Sunnah itu siapapun yang bertentangan dengan Syiah. Jadi ketika disebutkan Ahlus Sunnah secara umum, jadi ada yang umum, ada yang khusus. Kalau umum maksudnya apapun yang bertentangan dengan Syiah dinamakan Ahlus Sunnah, atau istilahnya Sunni. Pernah dengar kan? Sunni Syiah. Jadi siapapun yang bertentangan dengan Syiah dinamakan Sunni atau Ahlus Sunnah. Berarti yang bertentangan dengan Syiah apa saja? Ya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya tidak? Khawarij, ya enggak? Ya, jadi ini semua ini Ahlus Sunnah kalau secara umum. Tapi kalau secara istilah khusus, Ahlus Sunnah itu artinya orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Itu. Maka nggak masuk dalam hal ini Mu'tazilah, Jahmiyah, terus apa lagi, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semacamnya. Ya, karena mereka sudah terracuni, terpengaruh oleh ilmu kalam. Jadi tidak berpegang pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini Bapak ya. Maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya kan kehendak Allah. Ya. Di luar kehendak Allah. Betul. Betul. Ya, maksudnya tadi kan ada yang tidak dikehendaki Allah. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Iya betul. Maksudnya gini, mereka membatasi, Asy'ariyah membatasi kekuasaan Allah hanya apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki nggak kuasa. Contohnya gini, iblis kafir tidak? Kafir kan? Allah takdirkan iblis kafir kan? Nah, pertanyaannya, Allah sanggup tidak menjadikan iblis muslim atau menjadikan iblis beriman? Sanggup kan? Nah, kalau menurut kaidah Asy'ariyah, Allah tidak kuasa menjadikan iblis muslim karena Allah tidak menghendaki iblis muslim. Iya tidak? Sedangkan Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, baik apa yang Dia kehendaki maupun apa yang tidak Dia kehendaki. Kalau apa yang Dia kehendaki jelas, misalkan Allah gini, menghendaki Umar bin Khattab muslim, iya tidak? Berarti Allah kuasa menjadikan Umar bin Khattab muslim. Nah, Allah tidak menghendaki iblis, atau lebih mudahnya Abu Lahab lah. Allah tidak menghendaki Abu Lahab masuk Islam, ya tidak?
Tapi pertanyaan, apakah Allah sanggup menjadikan Abu Lahab masuk Islam? Sanggup. Ini ahlu sunnah. Kalau Asy'ariyah enggak. Allah tidak sanggup. Karena tidak dia kendaki. Ya, ini keyakinan batin Bapak ya. Jelas ya? Walaupun sekilas bahasanya nggak terlalu besar, ringan, tapi itu konsekuensinya besar. Jelas Bapak ya? Jelas Pak? Atau masih bingung? Artinya apa yang dia kendaki? Maksudnya kan di dunia ini nggak ada satupun yang tidak dalam kehendak Allah. Kan itu jadinya kan semuanya atas kehendak Allah. Iya betul. Jadi ada yang tidak dalam kehendak Allah. Artinya gini, apa yang dikehendaki itu iradah namanya. Iradah ada dua, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Apa yang dikehendaki Allah itu ada dua. Apa yang terjadi di alam semesta kauniyah dan apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang terjadi di alam semesta artinya ini mesti terjadi tapi belum tentu dicintai. Contohnya gini, Allah iblis kafir, kehendak Allah bukan? Kehendak Allah kan? Tapi apakah Allah cintai? Tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, Allah menghendaki hambanya, seluruh hambanya ini enggak muslim tidak? Allah ingin tidak hambanya itu seluruhnya muslim? Ingin tidak? Ingin kan? Tapi kenyataannya apakah semuanya muslim? Nah itu. Ini namanya iradah syar'iyah tadi. Dicintai Allah tapi belum tentu terjadi. Sedangkan iradah kauniyah pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Jelas ya? Jadi ada sesuatu yang Allah kendaki ini dan itu pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah cintai. Allah menghendaki. Oh begini, contohnya Abu Lahab kafir. Ini kehendak Allah tidak? Tapi apakah Allah cintai? Tidak, ya kan? Ini namanya iradah kauniyah. Dan ada namanya iradah syariah. Dicintai Allah tapi belum tentu terjadi. Contohnya Allah menginginkan Abu Thalib masuk Islam. Iya tidak? Ingin kan? Allah cinta kan kalau Abu Thalib masuk Islam kan? Tapi kenyataannya tidak masuk Islam. Jelas Pak? Masih bingung? Saya jelas. Kalau masih bingung nanti lah, lanjutkan. Sama. Ya, sebenarnya mudah Pak Insya Allah. Kalau kita memahami sebagaimana lahirnya ayat Al-Quran tidak membingungkan. Yang membingungkan kita itu karena ilmu kalam Bapak ya, membuat orang jadi sesuatu yang jelas jadi samar-samar. Misalnya Allah membuat persegi itu bulat. Kan gitu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan itu salah kan? Iya, artinya ya insya Allah itu mungkin kita akan bahas itu masalah iradah kehendak itu di pembahasan fikih berarti akidah Bapak ya. Jadi kita kan sudah belajar ushul thalatha, kitab tauhid, kasyfus syubhat, nanti baru masuk akidah wasithiyah. Nah ini membahas masalah tadi, masalah akidah tadi, masyiah kehendak Allah, iradah keinginan Allah. Nanti itu kita bahas di akidah wasithiyah dan lanjut akidah tahawiyah. Ya, insya Allah ya, kalau Allah berikan umur panjang. Ya tidak, kita nggak tahu umur kita panjang atau tidak ya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang sehingga sempat mempelajari itu dan memahaminya. Kan ada dalilnya itu. Apa itu? Semuanya udah dicatat 50 tahun. Iya. Jadi kan udah jawaban berarti. Semua akan kejadian yang akan terjadi 50 tahun yang lalu udah dicatat, iya. Udah ditetapkan. Jadi nggak pasti Allah kuasai kan sudah ditetapkan sama dia. Iya, cuma mereka nggak seperti itu. Ya itu kan yang ditetapkan. Masih gini, mereka berandai-andai kalau misalkan tidak ditetapkan. Sama seperti ini saya lupa ya. Ada pembahasan. Ini Bapak ya. Ini pembahasan termasuk ini juga yang jadi titik perbedaan antara Ahlussunnah dan Asy'ariyah. Pertanyaannya nih Bapak, ini penting nih. Apakah mungkin Allah menyiksa orang yang menaatinya secara akal? Menurut akal, apakah mungkin Allah menyiksa orang yang menaatinya? Menaatinya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi Allah siksa? Mungkin tidak. Menurut akal, kalau menurut syariat tentu tidak, sepakat semuanya, nggak mungkin orang berbuat taat disiksa, karena ada ayatnya kan. Nah pertanyaannya, tapi kalau menurut akal, mungkinkah Allah menyiksa orang menaatinya? Mungkin nggak?
apakah Allah bisa atau mungkin lah, apakah mungkin Allah menyiksa orang nantinya? Mungkin tidak kalau menurut akal. Hah? Mungkin Pak? Mungkin tidak Allah menyiksa orang nantinya. Hah? Menurut akal lah, kita nggak bahas ayat Al-Quran hadis. Nggak mungkin ya, sepakat ya? Iya, kalau Ahlus Sunnah nggak mungkin, tapi menurut Asy'ariyah mungkin. Lihat tuh. Mungkin kata mereka, kenapa? Allah bebas memperlakukan hambanya dengan apapun yang dia suka. Sekilas masuk akal, tapi sebenarnya keluar dari akal. Karena apa? Menyiksa hamba yang menaatinya, ini perbuatan apa? Zalim. Secara akal, saya bertanya, menurut akal, apakah mungkin Allah menzalimi hambanya? Nggak mungkin. Terbantahkanlah pendapat mereka. Jelas ya? Ini kan sekilas remeh, tapi bahaya itu. Karena bagi mereka, menurut syariat memang nggak mungkin Allah menyiksa hamba yang menaatinya. Tapi menurut akal mungkin saja. Mungkin iya, karena Allah bebas memperlakukan hambanya dengan apapun yang dia suka. Sekilas masuk akal, tapi keluar lagi dari akal. Ya, karena apa? Kalau Allah menyiksa hamba yang menaatinya, maksudnya menyiksa hamba yang tidak punya dosa, ini sama saja kezaliman. Sedangkan menurut akal yang sehat, tidak mungkin Allah menzalimi apa? Iya tidak? Nah itu. Sebenarnya perkara seperti kalau fitrah kita yang masih lurus mudah, cuma karena sudah terpengaruh ilmu kalam, sehingga perkara yang jelas jadi samar. Ya contohnya masalah ketinggian Allah. Nggak ada orang terdahulu yang menolak ketinggian Allah. Orang Kristen pun nggak nolak, Yahudi pun nggak nolak, Fir'aun pun nggak nolak, semuanya ngakui. Cuma setelah ilmu kalam, filsafat meracuni otak umat Islam sebagian cendekiawan, sehingga akhirnya apa? Mereka menolak fitrah tersebut. Fitrahnya ketika mereka sendiri merasa mengarah menuju apa? Ketinggian kan? Tapi karena udah terpengaruh dengan filsafat, diracuni filsafat, akhirnya yang seperti itu jadi rusak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran hadis tenang, baca ayat Al-Quran lahirnya gitu tenang. Cuma karena filsafat lahirnya sepertinya bertentangan dengan akal saya, kalau belokkan maknanya. Iya, bahkan di antara Bapak prinsip orang ahli kalam, terutama Asy'ariyah, perkara yang pertama kali wajib dilakukan sama hamba yaitu ragu. Saya menanya kalau Bapak dulu, perkara yang pertama kali wajib dilakukan oleh seorang hamba apa? Apa kewajiban? Hah? Syahadat kan? Syahadat kan? La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, ini rukun Islam kan? Nah, ketika orang syahadat, artinya yakin tidak? Yakin. Berarti kewajiban pertama meyakini dulu kan? Tapi kalau orang Asy'ariyah ahli kalam enggak, ragukan dulu. Setelah diragukan baru cari bagaimana caranya supaya yakin. Jelas. Makanya di antara prinsip mereka, jangan yakini Allah ada dulu, yakini, ragukan dulu apakah Allah ada atau tidak ada, tidak ada. Setelah itu cari bukti bahwa Allah itu ada. Itulah buang waktu. Makanya Ar-Razi, seorang ulama Asy'ariyah yang terkenal, dia bisa menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah. Dia datang ke suatu daerah, kalau nggak salah Naisabur, disambut oleh orang-orang, oh hebat ini, apa dia ulama besar. Maka ada seorang wanita tua bertanya, kenapa ini orang-orang menyambut ini, orang ini yang baru datang? Orang-orang ngasih tahu si nenek ini, nenek tidak tahu yang datang ini siapa? Oh nggak tahu saya, dia ulama besar, hebat. Apa hebatnya? Dia bisa menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah. Jelas? 1000 dalil, 1000 bukti tentang adanya Allah. Maka apa reaksi si nenek? Bukannya kagum malah mencela, kalian ini payah. Kalau dia bisa menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah, berarti pada dirinya ada 1000 keraguan tentang Allah. Jelas tidak? Ya kan? Berarti kalau orang menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah, berarti dia ragu. Ada tidak Allah? Atau tidak ada? Coba buktikan Allah ada. Oh mungkin adanya alam semesta, adanya Allah. 1, 2, pikirkan terus sampai 1000. Buang-buang waktu. Ya tidak? Karena keyakinan Allah ada ini fitrah setiap manusia. Untuk apa cari sampai 1000? Jelas ya? Ini buang-buang waktu apa ya? Gak ada manfaatnya.
ada manfaatnya, tapi banyak waktu yang harusnya digunakan yang lain tersita hanya untuk itu. Jelas ya? Nah itu ya, intinya kesimpulannya, kalau kita ngikuti Al-Quran Sunnah, lahirnya nerima sebagaimana kebiasaan salaf, hidup kita tenang. Yang membuat kita gelisah itu karena pengaruh filsafat ilmu kalam, berasal dari Yunani dan Romawi, merusak otak sebagian kaum muslimin. Jelas Bapak ya? Karena di zaman sahabat nggak ada ilmu kalam, nggak ada. Filsafat nggak masuk ke dalam pikiran umat Islam. Filsafat baru masuk ke pikiran umat Islam, meracuni umat Islam di masa Al-Ma'mun, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Al-Ma'mun sebenarnya orangnya soleh, cinta dengan kebaikan, tapi kurang arahan. Dia ingin melihat dia suka dengan kebaikan. Akhirnya apa? Kebetulan pendampingnya orang Mu'tazilah membisikkan, bagusnya di ini aja, diterjemahkan buku-buku Yunani, filsafat Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, setelah diterjemahkan, disinilah kerusakan berawal muncul. Sebelumnya nggak ada kerusakan, tapi setelah diterjemahkan buku-buku filsafat Yunani, Romawi ke bahasa Arab, disinilah pertama kali terjadinya kerusakan dalam tubuh umat Islam. Muncullah sekte-sekte sesat di situ, yang mengagungkan akal dibandingkan nas hadis. Di antara buah dari diterjemahkannya buku-buku filsafat ke bahasa Arab, diantaranya muncul keyakinan Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Nah disitulah Imam Ahmad menolak. Imam Ahmad menyatakan Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah, bukan ciptaan Allah. Nah, demi mempertahankan keyakinan inilah Imam Ahmad sampai harus disiksa dan dipenjara, dikekang selama 3 masa khalifah. Ini Bapak ya, ini buah dari ilmu filsafat dan kalam. Makanya tidak dianjurkan belajar filsafat dan ilmu kalam. Ya mungkin ini saja, nggak selesai. So pada pertemuan berikutnya kita selesaikan surat Asy-Syura ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.